akan siapkan usul untuk Akademi Pariwisata diakreditasi institusinya. Kalau program studi ala B, sudah B ya. B ya. Nah, jadi tinggal lagi institusi nanti. Apakah bisa dapat B atau bagaimana? Kami akan berupaya. Jadi dengan adanya aptisi ini ternyata terangkat PTS-PTS yang ada di Aceh sudah mulai terangkat. Yeah. Kalau dulu kan aptisi ini di Aceh ini belum begitu terkenal ya, belum begitu dikenal masyarakat. Tapi dengan dikukuhkan oleh aptisi pusat, ketuanya Pak Hidayatullah ini, ternyata gebrakannya luar biasa. Bayangkan, beliau baru sebulan, tapi kegiatan nasional sudah dibuat. Iya ya, baru sebulan sudah nasional langsung ya Pak. Semoga Kak berhasil. Iya, ini suatu prestasi yang luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Kalau ini berhasil, saya yakin Pak Prof Edi pasti kalau ada event-event nasional Aceh. Iya. Nah itu pasti. Baik, ini saya ke Prof Edi lagi nih Prof. Sebelum ditanya ya, saya menambahkan sedikit. Iya, memang saya appreciate ya kepada di wilayah 1B ini ya. Baru 1 bulan dan sudah mengadakan workshop akreditasi institusi perguruan tinggi. Dari 18 wilayah yang ada itu yang sudah tua-tua sudah senior, ya? Itu baru DKI yang melakukan itu, di samping pusat tentunya. Tapi wilayah-wilayah Aceh ini luar biasa. Sehingga saya merasa optimis apa yang akan dilakukan oleh Pak Hidayat dan teman-teman di aptisi wilayah 1B ini itu akan bisa mengangkat perkembangan perguruan tinggi yang ada di daerah Aceh ini. Saya kira itu akan menstimulus PTN juga, gitu ya. Karena jangan dikira PTN itu sebuah baik semua, gitu ya. Sudah terakreditasi semua, belum ya, artinya negeri, gitu ya. Nah, jadi saya kira paling nggak ini menggugah semuanya. Dan bagi kita kan tidak penting apakah negeri atau swasta, yang penting kan rakyat Indonesia ini cerdas, perguruan tingginya maju, gitu. Aceh ini maju, gitu. Saya kira ini saya apresiasi dengan yang Hidayatullah. Ya, baik ya. Terima kasih Prof. Tambahannya juga menambah ini ya. Nah, mungkin kita kembali ke masalah aja atau pleno pleno pusat yang akan berlangsung besok insyaallah ya Prof di Aceh selama 3 hari ya di Hermes Palace Hotel. Nah, apa saja Prof yang dibahas di banyak isu yang kita bahas termasuk persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi ini adalah organisasi asosiasi untuk pendidikan, tetapi bagaimanapun juga kita kan tidak boleh terpisah dari persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan masyarakat ini. Kita bahas persoalan pendidikan, kita diskusikan di rapat pleno tadi misalnya tentang reformasi birokrasi misalnya, tentang kerusakan hutan misalnya. Kemudian juga bisa jadi kasus-kasus mutakhir tentang korupsi, tentang mafia hukum yang ada seperti yang di MK belakangan ini yang menghebohkan dunia hukum Indonesia, itu bisa saja muncul besok. Tetapi yang agendakan, seperti saya katakan tadi, terkait dengan reformasi birokrasi, akan bicara besok dari kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebetulnya kita harapkan Menpan, kita harapkan langsung menterinya. Tetapi kita tahu sendiri, ketika ada acara dengan istana, presiden atau wakil presiden, semua menjadi kacau gitu kan. Tentu kita sangat memahami itu lebih prioritas. Kemudian kita juga akan bicara soal kemudian soal akreditasi tadi yang ditanyakan disampaikan oleh Mbak Nurul tentang akreditasi mandiri, kemudian tentang akreditasi institusi perguruan tinggi, itu akan kita diskusikan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah kerjasama kita bangun. Nah, antara lain kait kerjasama riset. Karena dosen itu punya kewajiban untuk melakukan penelitian dan juga mempublikasikan di jurnal, lebih-lebih nasional. Nah, oleh karena itulah besok kita undang perguruan tinggi yang sudah MOU dengan aptisi. Kami kunjungi beberapa bulan yang lalu, itu Deakin University Melbourne dari Australia. Besok akan datang dan menjelaskan tentang riset collaboration yang sudah kita adakan dan bagaimana keterlibatan tinggi di Indonesia itu dalam riset tersebut. Dan nanti mungkin banyak topik. Yang kedua tentu kerjasama internasional lainnya. Nah, dulu tidak pernah dilakukan itu kan. Berarti tidak hanya nasional juga. Nasional ya. Kan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu kan menyuratkan bahwa perguruan tinggi asing itu bisa masuk Indonesia dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Nah, artinya apa? Pengen kita bukan saja regional, bukan saja antar
PT di Indonesia nasional, tetapi juga internasional. Kita tidak bisa menutup diri kalau PT dari Amerika Serikat yang sudah maju masuk ke sini. Kita harus welcome. Kemudian dari katakanlah Singapura yang sudah banyak juga perguruan tingginya berkelas dunia, kita harus welcome. Kita harus siap bersaing dengan mereka. Kita harus menyiapkan diri ya. Nah, oleh karena itulah betul loginya menyiapkan. Kita melakukan penguatan supaya PTS ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai nanti menjadi tamu di negara sendiri misalnya gitu kan. Itu kita diskusikan semua besok dalam 3 hari pertemuan yang ada di Banda Aceh ini. Cukup luas ya, Prof ya. Baik, kemudian saya coba ke Pak Hidayatullah nih, Pak. Ya, tapi sebelumnya sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? Ini dengan Pak Sarwan di PD, Jalur. Iya, Pak Sarwan di PD ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Pak. Saya mengucapkan juga Pak Hamid dan kawan-kawan, nama saya lupa ya, kawan-kawan itu. Saya sangat terharu. Banyak terima kasih apabila dalam pembahasan ini bisa tercapai di kemudian hari nanti dan bisa ada perkembangan di Aceh tentang perguruan tinggi. Saya domba. Pak Sarwan, mohon maaf bisa dikecilkan volume televisinya Pak? Bisa. Iya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Kemudian yang saya harapkan dan saya mohon, bila nanti pengurusan di sini lebih sukses, lebih besar, saya mohon kepada bapak-bapak guru atau bapak-bapak dosen, jangan sampai terjadi anak didiknya membuat atau menunjuk rasa yang sifatnya anarkis. Menuntut ini, menuntut itu. Menuntut dan memberi aspirasi boleh-boleh saja. Tetap jangan membuat anarkis. Karena anarkis ini adalah untuk memicu kesatuan bangsa. Untuk memecah belah bangsa. Baik. Jadi disitulah saya mohon apabila hari tercapai demi kemajuan Aceh, saya mohon kepada nanti bapak-bapak dosen, bapak-bapak guru, mohon berikan arahan kepada anak didiknya, semoga jangan membuat unjuk rasa yang tidak dimasyarakat. Baik Pak Sarwan. Itu aja. Ya, itu saja Pak Sarwan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini Pak. Ya, ini mungkin langsung kita jawab ya Pak. Siapa? Mungkin terkait moral ya Pak ya. Jadi kekhawatiran terhadap moralitas anak bangsa yang kadang-kadang sudah tinggi tetapi tidak punya etika. Jadi kekhawatiran, mungkin siapa yang mau menjawab? Pak Edi, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Sarwandi. Saya kira anak-anak, adik-adik mahasiswa mendengarkan himbauan dari Pak Sarwandi tadi. Dan saya kira kita memahami betul bahwa ada segelintir gitu ya, mahasiswa yang dalam melaksanakan aktivitas demonstrasi untuk aspirasinya batas yang wajar, sehingga itu tingkat-tingkat yang anarkis. Oleh sekarang ini Pak Sarwandi, kita sudah mengembangkan dan seluruh perguruan tinggi wajib melaksanakannya apa yang kita sebut pendidikan karakter. Jadi kita tidak saja itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan sekedar knowledge, tetapi juga kita nilai-nilai, karakter, etika yang baik. Kemudian juga mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Itu kalau benar-benar kita laksanakannya, insya Allah ya anak didik kita itu nantinya bisa kita didik untuk tidak bertindak anarkis ya. Demo itu di mana-mana terjadi ya. Di negara maju pun juga banyak ya. Tetapi yang anarkis itu saya kira terbatas. Di Indonesia juga terbatas itu kan semuanya. Berapa kasus yang seperti itu ya. Dan ini saya kira kami juga berpesan kepada teman-teman pimpinan perguruan tinggi untuk mengedukasi dan menindak bila perlu kalau ada perilaku anak didiknya yang melenceng dari nilai-nilai pendidikan. Karena bagaimanapun juga ini adalah pendidikan, bukan sekedar pelajaran saja, tetapi pendidikan. Dan pendidikan itu mengandung makna lebih luas dari sekedar pembelajaran yang hanya berupa transfer ilmu pengetahuan. Intelektualnya saja yang dikembangkan ya Pak ya. Ya, tetapi mungkin dari aspek perilaku atau karakternya juga memang
Bina. Ya, Ya, ini baik. barangkali dapat kami tambahkan Ya, sedikit silakan, masalah Pak. ini. Kebetulan kami ini di Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh. Betul. Itu punya suatu muatan lokal yang kita berikan kepada mahasiswa. Yang pertama keislaman. Keislaman ya. Ya, keislaman. Kemudian karakter sebagaimana kata Prof tadi, ini terapkan. Sehingga kita di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh, alhamdulillah ikut aturan yang telah ditetapkan ini. Sehingga barangkali di kalangan kita yang membuat sekedar untuk unjuk rasa itu biasa ada. Tapi sportif mereka. Tidak ada yang anarkis ketika anarkis dalam demonstrasi tersebut ya Pak ya. Jadi secara sederhana itu pendidikan karakter itu kalau di Muhammadiyah barangkali dan juga saya kira perguruan tinggi lainnya itu pendidikan akhlak. Betul. Jadi lebih kalau dia akhlak. Apalagi memang kita mayoritas umat beragama semua di Indonesia tentu harus menjunjung tinggi moralitas ini Pak ya. Ya baik, ini mungkin saya kembali ke Prof Edi ini. Prof belajar dari pengalaman, nah kira-kira bagaimana mungkin kan nanti hasil dari rapat pleno ini ada program-program yang baru mungkin atau yang akan jalan. Belajar dari pengalaman mungkin rapat-rapat kerja sebelumnya, kira-kira poinnya itu maksudnya hasil rapat kerja ini nanti untuk realisasinya itu seperti apa? Kan dari hasil rapat besok itu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan rekomendasi-rekomendasi itu yang harus kita laksanakan. Sebetulnya ini kan merupakan rapat koordinasi. Nah, di awal keputusan kita ada rapat kerja, nah sekarang itu rapat koordinasi kita evaluasi program kerja yang ada, atas pelaksanaannya. Kalau misalnya ada yang belum terlaksana, mengapa belum terlaksana? Kalau sudah terlaksana, kita buat target-target baru. Nah, tapi juga ada isu-isu yang baru, misalnya dengan tadi akreditasi mandiri yang aptisi itu akan memfollow up-nya karena ini kan sudah pendek waktunya. Nah, bahan kita sudah siap, tapi lembaganya ini seperti apa wujudnya kita kan masih menunggu permen. Nah ini nanti kita kan mungkin ada skenario-skenario yang akan dipilih, tapi yang jelas aptisi diharapkan terlibat di dalam akreditasi. Saya yakin rekomendasi itu akan muncul. Yang kedua saya kira nanti akan juga ada rekomendasi yang kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan berbagai persoalan bangsa ini. Apakah itu persoalan korupsi, apakah itu soal penegakan hukum dan sebagainya. Itu yang selalu kita lakukan seusai rapat pleno pengurus pusat ini. Ya baik Prof, nanti mungkin akan kembali, namun kita harus break dulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Ubat, hanya tak yo aku tunti nggak berarti. Kembang Gino karena pengobatan aku puntur nampa hina karena payah operasi ngami suntik danyo. Mai betul man. Ya bang Raja. Pada mana tempatnya? Dan ikut pulang mentang ya. Balai Pengobatan dan Akupuntur Nanfang menerapkan pengobatan tradisional dipadukan dengan akupuntur, bantu mengatasi dan mengobati penyakit akut dan kronis seperti diabetes, paru-paru, jantung, hati, lambung, wasir, lever, lumpuh setengah badan, rematik, nyeri tulang, radang hidung dan tenggorokan, penyakit hipertensi, ejakulasi dini, penyakit kewanitaan, serta berbagai jenis kanker dan tumor lainnya. Balai Pengobatan dan Akupuntur Nanfang, khasiatnya cepat, hasilnya efektif. Saksikan tuan di acara Marwan Show tip Uro Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Aceh TV.
Wana saksikan Penajo Aceh setiap uro Jumat bakpo 12 oro dan uro Sabtu bakpo 8 bengo dan uro Minggu bakpo put. Jadi betu Wana saksikan Penajo Aceh hanya di Aceh TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara obrolan malam kali ini, dan saya masih ditemani oleh 3 orang narasumber yang dari tadi berbincang-bincang banyak hal dengan kita. Dan kami ingatkan lagi bahwa dalam acara ini kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi secara langsung bersama kami di sini melalui line telepon 06514017 dan SMS 0852 6052 6664. Ya, baik, ini saya mungkin ke Pak Hidayatullah lagi nih. Bapak, bagaimana kita tahu bahwa baru 1 bulan menjabat ya, tetapi sudah kerjaannya ini sudah level nasional ya, langsung. Nah, kira terkait masalah aptisi khusus untuk wilayah Aceh ini sendiri, Bapak sudah dalam program apa Pak untuk mengoptimalkan perguruan tinggi swasta yang ada di Aceh saat ini, Pak? Baik, Mbak Nurul, PTS di Aceh itu kita lihat sekarang memang banyak persoalan di akreditasi. Akreditasi. Nah, jadi kalau akreditasi ini ada akreditasi program studi, ada akreditasi institusi. Jadi masyarakat perlu dijelaskan. Yeah. Kalau persoalan akreditasi program studi, saya pikir tidak ada persoalan lagi di Aceh. Tidak ya? Udah. Tinggal kita menuju ke akreditasi institusi, yang insya Allah pada Agustus 2014 itu diwajibkan. Jadi ini Pak, kalau misalnya untuk prodi sendiri sudah ada misalnya ya, kalau institusi, ini dampaknya kalau misalnya hanya prodi tidak ada, pengaruhnya apa? Pada Agustus 2014 nanti, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 12 tahun 2012, dan perguruan tinggi, betul, itu saja. Oh, seperti itu ya. Jadi kita akan kejar ke sana. Masih ada waktu 10 bulan, insya Allah bisa. Ya, berarti kalau PTS hari ini di Aceh ini hampir semua PTS boleh dikatakan tidak ada belum terakreditasi institusinya, dan itu nggak ada masalah. Sekarang belum ada masalah. Belum ya, belum. Tapi ke depan ini ke depan, Agustus 2014 mungkin ada masalah. Akan bermasalah kalau memang Undang-Undang 12 ini benar-benar diterapkan. Berarti harus kita persiapkan dari sekarang kita ya. Kita harus siapkan sekarang. Kita tahu benar-benar disiapkan, dilakukan. Kemudian ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan akreditasi. Di penelitian dosen. Itu nanti kita akan coba tingkatkan, kita akan ajak rekan-rekan di PTS duduk di mana masalahnya, termasuk pengabdian masyarakat. Ya. Kita terus berusaha merangkul rekan-rekan di PTS, ayo. Karena kita ada di setiap daerah, pelosok kita ada, mari kita tingkatkan mutu, ya. Terus kita tingkatkan jumlah sarjana, ya, jumlah angka partisipasi kasar. Karena kalau kita melihat di Aceh sendiri hari ini, walaupun memang ada PTS-PTS yang unggul, tetapi kalau di luar kan PTS ini justru lebih maksimal dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri, bahkan kan baru persaingannya itu cukup cukup masih berbeda dengan di luar kalau PTS ini ya Pak ya. Nah, ya baik, kita coba angkat penelpon dulu nih, sudah ada yang masuk lagi. Assalamualaikum.